Gimana ceritanya kok bisa Anya Dwinov tuh apakah nama aslinya atau memang nama panggung aja nih? Kalau KTP pasti ketahuan. Saya ini tidak bisa menghindar dari pajak. Karena saya ngeliat gini, fenomena sekarang kan katanya apa, kalau di Jakarta tuh anak-anak SCBD, ya kan, para pekerja Sudirman, gaji masih 1 digit, syukur-syukur bisa 2 digit awal. Tapi kalau mereka harus bergaya pakaiannya yang kadang-kadang kita tahu untuk beberapa baju bisa harganya 3, 4, sampai 7 juta. Bagaimana gajinya nggak nutup. Betul. Tapi lebih yang saya lebih mengena pada saat itu saya ada kesempatan untuk berdialog, ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga. Itu berceritanya pola pikirnya seperti ini. Saya menikahkan anak saya karena saya sudah nggak sanggup. Oh, jadi beban hidup juga supaya bisa lepas gitu. Kalau bicara Indosuria mah, aduh, itu rasanya jantung udah pindah ke perut rasanya udah nggak enak-enak, antara kunang-kunang, kupu-kupu, lebah, itu rasanya perut langsung nggak enak banget. Antara sakit hati yang turun sampai ke pencernaan gitu loh. Hai, selamat datang di @shareon, Edi Sharing and Discussion. Kali ini bersama saya Anya Dwinov yang akan menemani Anda pada kesempatan kali ini dengan narasumber saya yang luar biasa. Langsung aja kita sambut Pak Edi Wijaya. Wah, enak. Lanjut aja. Jambil alih nih. Waduh, luar biasa. Cocok banget nih jadi host SRO nih. Kerasa nih Pak, nih kayaknya udah auranya udah masuk nih Pak. Ya? Lanjut aja. Jadi ya saya nanya Bapak aja ya. Jadi gimana Bapak memulai kehidupan ini? Aduh, luar biasa. Memang cocok nanti suatu saat kalau berhalangan bisa jadi hostnya SRO. Saya dampingin Pak Edinya aja. Boleh, namanya juga kolaborasi boleh? Iya dong kan. Setuju ya, setuju. Silakan taruh di komentar. Sobat SRO, siapa yang nggak kenal dengan Anya Dwinov? Beliau adalah presenter untuk berbagai program acara di televisi yang sudah sangat terkenal. Sore ini untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu beliau, langsung saja kita ngobrol dengan Anya Dwinov. Aduh Pak Edi, terima kasih. Saya udah bisa hadir di sini dari pertemuan tak tersengaja kita. Itu seru banget loh. Acara Gemar Rempah waktu itu ya. Luar biasa. Padahal kita udah, jadi sedikit cerita, ketemu sama Pak Edi itu benar-benar kayak, saya tuh sebenarnya gini, Pak Edi kan datang tuh, dan itu isinya tuh duta besar dari berbagai negara hadir, ada 65 negara kalau nggak salah hadir. Terus banyak menteri juga hadir pada malam itu. Terus ya udah dong, karena rame banget kita ya udah sibuk sendiri-sendiri. Pas pulang, kesempatan ngobrol sama Pak Edi. Iya. Terus langsung saya ke nomor Mas Teddy, bisa nggak kontak Anya Dwinov jadikan narasumber? Oh itu kenal teman lama saya katanya. Saking lamanya sampai puluhan tahun. Iya. Ini apa nih resepnya kok masih tetap cantik gini? Dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama nih kayaknya. Aduh, itu antara saya memulai karirnya masih sangat muda ya, jadi kayaknya stagnan. Tapi kalau ditanya standar Pak jawabannya, mungkin kata kuncinya adalah bahagia kali ya. Bahagia ya? Oh iya. Bahagia, tapi bahagia kan relatif nih setiap orang. Nah, untungnya mungkin target kebahagiaan saya tidak muluk-muluk. Jadi makanya bisa stabil dari dulu sampai sekarang. Jadi tuntutan hati tidak terlalu tinggi, terus bisa mensyukuri apa adanya barangkali itu. Nah itu dia kata kuncinya, mensyukuri. Aduh Pak Edi benar banget, mensyukuri loh Pak, itu satu hal. Jadi gini, kalau saya ngeliatnya gini, hidup memang harus punya target, harus ada ekspektasi. Keinginan-keinginan pastilah sebagai manusia kita ada. Tapi terkadang saking kita fokusnya untuk mencapai dan menggapai keinginan kita lupa mensyukuri tahapan yang sudah kita lalui. Nah, untungnya orang tua saya, ibu saya itu tipikal orang yang selalu mengingatkan seberapapun besar keinginan kamu untuk memiliki atau mencapai sesuatu, jangan lupa untuk mensyukuri dan merasakan tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Nah, itu jangan lupa Sobat SRO, rahasianya supaya tetap cantik dan awet muda. Jadi stresnya nggak tebel-tebel banget gitu. Nah selain itu apa lagi? Mungkin dari programnya, makanannya atau apa? Mungkin diet apa gimana? Dulu saya memang orang yang tidak pernah jaga makan. Itu saya akuin banget karena saya penikmat makanan banget Pak. Aduh, apalagi makanan-makanan yang ya sudahlah, yang enak-enak itu saya kadang-kadang udahlah, saya bilang saya penikmat banget dan saya suka mengorek. Ini apa ya, kenapa dia bisa enak? Resepnya apa gitu ya? Iya, kenapa, apa yang membedakan, misalnya kita ngomong ayam goreng lah sederhana. Kenapa ayam goreng yang merek A beda dengan si ayam goreng merek B? Terus saya suka ngulik gitu loh. Oh ternyata dia memakai mesinnya beda. Oh tepungnya ada tambahan di sininya beda.
emang orangnya kepoan Pak, gitu, pingin tahuan. Tapi pengen tahu terus dicoba masak apa cuman gimana? Enggak sih, cuman pengen tahu aja sih. Kalau nyoba masak enggak lah. Ngelihat minyak panas terus blub-blub gitu udah. Takut. Oke, kayaknya cukup sampai di situ. Tapi dari situ mungkin seiring waktu sekarang udah menyentuh kepala 4 ya usia. Mau tidak mau lah kita harus adjust. Kok kepala 4 bukannya masih 20-an? Aduh, terima kasih. Cakep banget. Ini kayak filternya bagus ya di kamera ya. Tapi benar udah menjelang kepala 4 waktu itu saya sadar gitu loh kalau ya kita nggak selamanya punya kondisi kesehatan yang prima seperti zamannya kita masih di usia yang dahulu gitu loh. Metabolisme juga sudah pasti berubah. Mau nggak mau lah, ayolah. Kalau saya pengen kebahagiaan yang saya rasakan sekarang berlangsung lama, ya tubuh saya harus sehat juga dong. Mungkin selain tadi mungkin cara hidup, terus bersyukur, makanan, olahraga gimana? Itu yang masih buruk dalam hidup saya. Oh, kurang? Kurang banget. Saya sangat kurang untuk olahraga. Bukan saya nggak suka ya, tapi memang olahraga itu kan butuh disiplin dan tekad yang luar biasa. Saya sangat mengagumi orang-orang yang bisa konsisten olahraga. Karena itu berarti benar-benar kita memberikan dan menyediakan waktu yang komit untuk dilaksanakan. Barangkali yang ringan saja nggak juga? Jogging segala macam, cuma jalan pagi. Pak, tidur aja saya jamnya berantakan, Pak. Itu yang orang udah utama kan bilangnya adalah nomor 1, selain jaga makan, tolong pola istirahatnya diatur. Nah, pola istirahat saya aja masih berantakan. Gimana saya mau ngatur waktu untuk olahraga? Memang kalau saya bilang bukan salah siapa-siapa, itu salah saya. Saya belum bisa memanage waktu yang cukup dan komitmen yang cukup kuat untuk bertahan di olahraga. Karena mungkin belum ketemu yang pas. Jenis olahraganya. Iya. Atau mungkin teman-teman berolahraganya penting juga. Oh, calon saya, pasangan saya itu olahraganya sangat baik, konsisten. Tapi saya nggak kebawa. Sahabat-sahabat saya, kayak contoh salah satunya Denada, itu olahraganya udah top markotop. Tapi nontonin dia olahraganya saya udah capek. Olahraganya gue udah megap-megap udah deh. belum kebawa untuk olahraga. Jadi saya tahu karena saya kurang dari segi olahraga, maka saya menjaga pola makan saya dengan baik. Tapi kalau postur badan mirip olahragawan juga ya? Untungnya ya, semua pada kayak nggak percaya gitu yang olahraga lo, bener lo tanya fitness club manapun, ada nggak sih membership saya di sana, cek orang-orang daerah tempat tinggal saya ataupun tempat kerja saya, pernah sih nggak saya olahraga? Karena postur badan kan tegak, itu kan biasa kan ke orang nggak olahraga mungkin agak begini kan, tapi ini tegak, jadi bagus. Aduh, terima kasih. Mungkin gaya model kali mungkin, pernah modeling atau apa? Atau mungkin juga karena oma saya kan Belanda. Oma Belanda itu orangnya sangat disiplin. Terus eyang saya dari mama saya juga didikan Belanda, walaupun dia orang Jawa. Jadi basically memang kedisiplinan itu cukup ada. Oh, jadi waktu kecil mungkin kalau jalannya bungkuk dia dimarahin langsung tegak gitu kan. Jangankan jalannya, makan terus kita tidak beretika dengan baik. Itu juga sendok, garpu, bunyi celing di meja makan, itu bisa satu meja makan berhenti. Dia bilang, nggak enak, selera makan hilang, aduh. Oh, berarti benar-benar makanya terbentuk di posturnya sekarang. Mungkin disiplin itu ya. Nah, ini satu lagi nih kan banyak orang bertanya, Anya Dwinov, ini kayaknya dari Rusia ya ini katanya. Iya. Ini gimana ceritanya kok bisa Anya Dwinov itu apakah nama aslinya atau memang nama panggung aja nih? Kalau KTP pasti ketahuan, saya ini tidak bisa menghindar dari pajak. Karena nama panggung saya dengan nama KTP saya sama. Oh, Anya Dwinov juga ya? Iya, cuman bedanya adalah gini, kalau nama Anya sendiri tuh ya Pak, sejarahnya itu adalah oleh-oleh dari opa saya. Jadi opa saya itu pernah dinas ke Rusia, saat dia mendarat, terus dia mungkin dinas ke, saya agak lupa cerita detailnya di mana, dia itu dikalungi bunga oleh panitia penyambut lah. Nah si anak kecil yang ngalungin bunga ke opa saya itu mengesankan buat opa saya. Terus opa saya nanya namanya siapa? Dikasih tahu namanya Anya. Oh, itu masuk terus. Terus itu padahal kejadian kalau nggak salah tahun 79 apa 80. Pokoknya saya belum di program. Boro-boro ibu saya hamil saya. Di program aja belum waktu itu. Terus pulanglah. Pulang terus ketemu sama ibu saya. Titip pesannya adalah gitu, Dok, nanti kalau sampean punya anak wedok perempuan, kasih namanya Anya ya. Ibu saya tuh cuman giniin, hah? Anak perempuan? Oke deh, ya udahlah ya orang tua ngomong apa. Dilala opa saya meninggal, setahun kemudian ibu saya hamil.
Dan ternyata benar anaknya perempuan. Tapi sayangnya si Opa nggak sempat ngomong iya. cucunya yang namanya Anya dong. Iya, tapi itu PR loh. Karena itu udah amanah, ibu saya pas sudah lahir saya dikasih nama Anya, kan bingung ya belakangnya apa ya. Itu sempat, saya sebenarnya, Mama kok bisa cukup dapat dengan baik? Karena nama aslinya saya itu adalah Anya Dwi Novita. Dwi-nya anak kedua, Novitanya dari saya lahir bulan November. Gitu. Begitu masuk dunia entertainment, Anya Dwi Novita itu agak panjang ya untuk dibicarakan. Untuk diucapkan tuh terlalu panjang, betul. Panjang, kurang enak gitu. Masuk ke dunia presenter itu ternyata lebih dipakai lagi, dipertanyakan bagaimana kamu ingin memperkenalkan diri kamu. Apa ya? Dikorek. Nama Opa, nama Oma, nama ini, nama. Terus waktu itu ada satu orang, dia bilang, "Loh, nama kamu tinggal kamu cut di tengah aja." Waktu disaraninnya Anya Dwino. Terus saya gini, jelek juga. Iya, saya bilang, kayak ngerem mendadak ya, Anya Dwino, dek gitu. Pak, boleh nggak dipotongnya tambahin satu huruf aja deh, jadi agak gitu loh, agak landai gitu loh. Ayo boleh aja, pokoknya nggak usah pusing-pusing, nama kamu tuh udah bisa gitu, dipotong aja di situ gitu loh, nggak mengubah apapun, nggak ada bubur merah, bubur putih apa. Oh ya sudah kalau gitu, makanya saya tidak bisa bersembunyi dari pajak, kelihatan. Tapi memang pas Anya dari nama Rusia, Dwinov itu kan kesannya kayak Rusia banget gitu. Iya benar ya, aduh makanya untung luar biasa. Mama, Papa, terima kasih untuk kreativitasnya. Love you. Ya ini juga kayaknya ini anak Mami. Ini dulunya saya dengar waktu bawa acara itu kan selalu ditemenin sama Mami nih. Wah, ini pasti ngoreknya dari orang lama, ini dari Teddy nih pasti nih. Teddy, Fata nih orang-orang lama semua nih bener. Iya, saya itu sampai udah usia 30-an, saya itu masih temenin mama saya loh kemana-mana. Karena orang tua itu selalu menganggap anaknya tetap sebagai anaknya, dianggap itu udah pasti. Meskipun umur 30, 40 tetap sama gitu. Ya itu juga mungkin ya dibalik itu, tapi selain itu mama saya itu adalah manajer saya. Yang menjadikan saya, yang menjadikan Anya Dwinov itu ya mama saya gitu, karir saya. Dan memang awalnya itu karena papa saya itu nggak setuju saya di dunia entertainment. Khawatir apa gitu kan barangkali terhadap kehidupan ataupun ekses-eksesnya katanya negatif. Iya, karena memang ya kita tidak bisa memungkiri ada image-image tertentu yang menempel pada orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, apapun profesinya itu. Ya, kalau orang bilang oknum, ya ada oknum-oknum artis. Sebagian kecil saja. Iya, gitu. Dan otomatis pada saat saya bilang, oke, saya mau terjun ke dunia entertainment, papa saya nolak, nggak ada. Nah, mama saya yang akhirnya pasang badan lah. Nggak apa-apa kalau anaknya mau ke sana, saya yang akan nemenin. Yang jagain. Gitu, supaya papanya tenang gitu. Dan itu dilakonin sampai saya usia 30-an. Jadi kalau saya kadang-kadang ngelihat ya, baik itu public figure, artis-artis pendatang baru yang masih muda, terus yang udah mulai kesel, mamanya yang nemenin terus gitu ya. Saya bilang, aduh udah deh syukurin aja. Saya melalui itu kok. Saya melalui dari saya usianya masih belasan, memulai awal-awal karir saya sampai saya usia 30-an, itu pun dikarenakan mama saya secara fisik udah lelah. Makanya saya memutuskan ya udah mama istirahat. Mulailah mama menunjuk satu manajemen yang lebih profesional yang memang bukan dirinya lagi, tapi jangan salah, tetap kepala sekolah, semuanya lewat mama. Mau penjadwalan tante, mau nego tante, gitu. Gitu. Riders tante. Nah ini tentang pengalaman di presenter kan di komedi sudah infotainment dan segala macam. Nah ini pengalaman atau kemampuan membawa acara itu memang belajar atau memang otodidak? Lebih kepada otodidak ya, learning by doing mungkin. Kalau saya tuh buat teman-teman saya yang sekolah zamannya SD, SMP, bahkan SMA, itu terkejut mendengar saya atau terkejut mengetahui saya bisa ngomong segini banyaknya. Atau memang waktu kecil itu memang rela juga suka gini? Enggak sama sekali, itu enggak ternyata. Pendiam apa memang suka bicara kali waktu kecil? Enggak, saya orangnya diem ternyata. Ini pun saya sadarin waktu itu ada, saya nggak pernah memperhatikan gitu, sampai ada cerita dari mama saya. Jadi waktu itu David Halik, kalau misalnya ada kesempatan ya pasti inget kan, David Halik itu pernah syuting bareng sama saya waktu itu sinetronnya Juki. Itu dia sampai nanya ke mama saya gitu loh, tante, Anya itu emang aslinya segitu diemnya ya. Jadi begitu kata action
saya masuk ke karakter saya. Oh. Tapi begitu cut, nggak nyampe 2-3 menit ya saya akan kembali mojok dan aslinya. Iya, enjoy aja dengan ya, diam, nggak gitu banyak ngobrol ya. Iya. Begitu peran langsung bisa menghayati gitu ya. Iya, mungkin karena saya tahu itu tanggung jawab kali ya. Pada saat saya menerima satu pekerjaan kan ada tanggung jawab di situ ya. Saya harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari sutradara dan ekspektasi dari yang mempekerjakan saya gitu. Luar biasa ya. Namanya juga tanggung jawab ya harus sih. Oh iya itu, ujung-ujungnya. Iya, tapi kalau misalnya tidak ada karakter Anya Dwinov yang bawel, yang cerewet, yang ceriwis, yang seperti yang dikenal ini, ya nggak akan bisa saya karirnya seperti sekarang. Iya, karena orang juga out presenter tuh harus aktif, hidup, dan bisa membuat suasana jadi lebih meriah gitu kan. Tapi mungkin juga dasarnya adalah saya orangnya rasa ingin tahunya cukup tinggi kali ya. Cuman tidak, ya didikan orang zaman dulu kan beda ya, nggak dibiasakan untuk mempertanyakan. Apalagi memang Belanda kan. Ya, lebih kepada tinggi, kepada dikte, kepada ya itu adalah sesuatu yang menjadi peraturan yang kita ikuti tanpa mempertanyakan. Tapi deep inside saya orangnya ternyata curiosity-nya tinggi, jadi ya agak nyambung lah. Makanya kalau ditanya lebih suka jadi apa, MC atau moderator? Lebih suka jadi moderator saya. Karena kalau jadi moderator kesempatan kita untuk ngorek narasumber kita kan, dan itu selalu menarik. Apalagi kalau yang saya korek atau saya pertanyakan itu adalah sisi kehidupan, karakter dia. Kenapa seseorang bisa menjadi posisi dia sekarang? Apa yang menjadikan dia seperti dirinya yang sekarang? Itu selalu menarik. Cerita hidup orang itu menarik buat saya. Pengalaman itu bisa dijadikan untuk pelajaran. Ya. Seperti yang Pak Edi lakukan sekarang, saya lagi dikorek ini. Nanti suatu saat gantian dong. Aduh. Jadi host, jadi saya narasumber. Iya dong, harus nanti ya episode keberapa gantian Pak Edi yang kita korek. Siapakah Pak Edi Wijaya dan apa yang menjadikan seorang Pak Edi Wijaya seperti sekarang ini? Catat episodenya ya langsung. Langsung Pak Edi bilang, gue benerin dulu nih biografi gue. Luar biasa. Memang sekarang sudah zaman digital ya. Iya. Kalau dulu kan presenter harus berusaha masuk TV supaya dikenal orang, dilihat. Nah sekarang kan semua orang bisa jadi presenter. Begitu dia pakai handphone langsung dia masukkan YouTube. Dan bahkan banyak yang langsung terkenal itu. Nah ini kira-kira dengan fenomena ini menurut seorang Anya gimana? Saya rasa itu hal yang bagus karena sekarang dibukakan kesempatan orang menjadi dirinya sendiri di halayak ramai. Kalau zamannya saya dulu, saya ngalamin di mana ya apa yang dilihat hasil dari layar kaca pada saat itu adalah hasil arahan dari produser, dari sutradara, dari ekspektasi klien-klien saya gitu loh. Sedangkan untuk generasi sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan ini diri saya, begini gaya saya, ini kemampuan saya. Benar-benar pure dirinya sendiri. Respon masyarakat ya? Itu betul sekali gitu loh. Jadi bagi saya it's good kan. Ada orang bilang ngerasa, sekarang jadi gampang ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang itu apa ya? Memang itu zamannya, memang itu keuntungan benefit bagi mereka yang bertahan hidup sampai di era sekarang gitu. Apakah saya merasa terganggu? Tidak, karena tinggal saya yang harus mengasah diri lagi. Kalau sampai saya tersingkirkan dari arus itu, ya berarti sayanya yang kurang kuat mengayuh. Sayanya yang kurang kuat kreativitasnya. Atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Iya, nggak usah menyalahkan mereka yang bisa mengembangkan diri, tapi bercermin aja apa yang kurang dari diri kita sampai kita terkalahkan oleh dia gitu, atau mereka atau siapapun itulah. Nah sekarang kan ini saya dengan Anya sudah bisnis kan sebagai CEO dan founder dari PT Atelier Fashion Technology. Ini kira-kira bidangnya apa saja nih? Saya itu sebenarnya mungkin ini sesuatu yang saya sukai. Saya itu mulai memiliki perusahaan itu dari usia yang cukup muda. Umur 21-22 tahun ya, saya sudah menaruh saham di beberapa perusahaan. Pada saat itu trennya bahkan belum. Jadi pada saat teman-teman saya yang di dunia entertainment itu masih lebih senang bekerja, lalu menggunakan uangnya itu untuk mendandani diri. Happy-happy, foya-foya. Saya lebih suka untuk gimana ya gue cara muternya lagi ya. Invest ke bisnis ya, luar biasa. Itu. Walaupun waktu itu banyak banget dibego-begoin orang sih ya. Aduh itu kerasa banget. Uang sekolah. Iya benar deh, ya benar. Tapi mendingan sekolah beneran deh kan.
Itu masih ingat saya pertama kali gitu loh. Kita bangun PT, oke. Setor modal sekian. Saya tuh nggak ngerti kalau itu harus ke notaris tuh ngapain. Tiba-tiba ini di notaris ngapain ya? Pada duduk semuanya, terus dibacakan isi. Notaris bacain apa saya nggak ngerti itu apa. Bahasanya juga berliku-liku buat saya yang umurnya masih 20-an awal gitu. Saya didampingin mama saya dulu punya usaha, wirausaha, tapi tidak menggunakan PT, CV, masih family, usaha atau sendiri. Bisnis rumahan. Iya gitu loh. Bukan sesuatu yang formal seperti itu, tidak menggunakan permodalan bersama seperti itu. Jadi aku tanya, ini oke. Iya. Ya, tanda tangan, baru ngerasain tuh tanda tangan kontrak biasanya kan cuma beberapa lembar ya, kalau kontrak sinetron atau presenter, ini banyak banget. Iya. Ini banyak banget ya. Tarafnya banyak banget gitu kan ya, tapi ya udah ngerasain oh begini, terus mulailah tahu bagaimana besarnya saham menentukan besarnya suara, bagaimana dealing dan berkomunikasi dengan orang-orang yang dari segi usia berbeda, latar belakangnya beda, pola pikirnya beda, nggak ada lagi tuh yang cengengesan hahihi, beda banget. Makanya ya itu awalnya saya tuh mulai punya travel, saya sempat punya laundry, lalu saya punya beberapa restoran, lalu sampai akhirnya saya rasa saya cukup berinvestasi, saya mau fokus dengan karir saya, sampai terkumpulkan sejumlah modal, lalu saya memutuskan passion saya untuk menjadi seorang yang memiliki usaha. Jadi saya tuh pengen orang mengenal saya karena usaha saya, bukan karena muka saya, bukan karena sayanya. Jadi kayak my baby lah mungkin lah ya. Akhirnya saya mendirikan Atelier Fashion Teknologi, itu adalah perusahaan penyewaan pakaian, tapi daily fashion rental dengan web base. Jadi basically ini suatu model bisnis yang cukup baru untuk Indonesia, walaupun saya lihat ini sudah cukup berkembang pesat di Amerika, di Eropa, di India aja sudah sangat besar. Saya ngelihat Indonesia kok belum bergerak ya. Iya. Jadi cara kerja perusahaan saya adalah orang itu ada 3 modulnya. Orang menjadi monthly membership buat saya, mereka membayar uang iuran bulanan kepada saya, dan mereka memiliki akses ke lemari saya, lemari perusahaan saya. Jadi mereka tidak usah mikirin laundry-nya, nggak usah mikirin masalah pick up delivery-nya. Yang perlu mereka pikirkan adalah setelah ini saya mau pakai baju apa ya, buka website saya, pilih bajunya, cari ukurannya, klik, tunggu besok saya akan kirim, pakai gaya-gaya, selesai, masukin lagi, kirim balik ke saya yang mikirin mengenai kebersihannya, karena saya punya pengalaman cukup lama di laundry, saya tahu bagaimana menghandle pakaian. Habis itu apa yang dilakukan? Member saya tinggal pilih lagi apa ya berikutnya. Sebulan boleh berapa kali milih? Nah itu paketnya ditentukan dari berapa kali pengiriman. Berapa kali? Saat ini saya baru siapin 2-3 kali pengiriman. Gitu. Tapi itu sudah cukup. Ternyata perempuan itu kalau dikasih kesempatan untuk berbelanja tanpa memikirkan harga barangnya, itu mereka suka kebingungan loh. Beda dengan mereka, pengalaman dari customer saya nanya, kok lo lebih lama milihnya sih dibandingin lo belanja ke ya department store atau apa gitu. Ya Bo, saking banyaknya gue jadi kayak bingung. Dan gak usah mikirin harga lagi. Jadi basically semua yang ada di website lo, yang ada di ukurannya gue udah tinggal ambil aja. Iya, tinggal gue pakai. Iya. Dan lo malah lama milihnya. Lucu sih gitu. Nah, karena itu memang bagus ya. Jadi satu pilihan yang sangat bagus. Kenapa? Supaya orang nggak perlu membeli dengan harga mahal, tapi bisa ganti-ganti terus. Yes, ya. Lemari di rumah, jadi kayak ini pengalaman saya pribadi juga gitu. Rumah saya itu bisa dikatakan setengahnya isinya adalah pakaian. Dan juga belum tentu dipakai lagi. Susah sekali saya. Orang pada bilang ya di pre-love lah. Belum tahu ya kendala kalau jadi MC ataupun presenter itu adalah terkadang klien kita tuh memiliki spesifik warna yang mereka inginkan. Saya maunya biru yang kehijau-hijauan. Corporate color kami seperti ini. Nah saya tuh harus siap segala macam warna. Dan warna itu belum tentu pada saat let's say 2-3 tahun kemudian ada event yang serupa, minta warna yang sama, pada saat itu ada warnanya. Jadi kan saya jarang mau bisa melepas pakaian saya, karena belum bisa, jadi beberapa saat kemudian akan dibutuhkan. Itu, dan hasilnya ya itu deh, isi rumah saya. Dan juga seorang presenter kan nggak mungkin pakaian itu diulang lagi, dipakai lagi. Itu 2 kali barangkali udah cukup, kalau 3-4 kali kan masa itu lagi. Itu yang bikin saya sirik sama presenter-presenter cowok. Pakai cowok ini aja, iya kan? Saya mah kalau mau 2 tahun, 3 tahun ini kan? aja. Padahal ya, kadang-kadang ya dari segi bayaran sama nih ya dari klien ya, sama-sama let's say 500.000, 500.000. Tapi kalau misalnya cewek,
mesti kepotong, hairdo, make up, baju baru, sepatunya beda. Sedangkan cowok pakai jas yang satu, modalnya tinggal gonta-ganti dasi. Bila perlu dasinya sama juga terus nggak apa-apa, itu jadi identitasnya malah. Makanya kan, itu yang bikin kadang-kadang perempuan, harusnya tuh ya kalau tenaga kerja perempuan yang tampil itu dibayarnya lebih. Karena dandanan kita banyak. Mari kita suarakan. Pakainya juga. Iya kan, benar. Tapi ya oke, makanya saya bilang di situ salah satunya saya ngeliat peluang ini menjadi peluang yang sangat baik. Malah gitu. peluang bisnis malah jadi. Benar. Dan ditambah lagi sekarang di kota-kota besar itu pola pikir masyarakat sudah lebih kepada sustainability. Jadi mereka sudah merasa bersalah kalau mereka menambah sampah kepada dunia, kepada wilayah mereka, kepada daerah mereka. Dan mereka ngerasa baju-baju saya yang udah saya pakai, akhirnya saya harus nggak bisa kemana-mana, nggak ada value-nya juga, mau saya jual harga juga jatuh dan segala macam. Jadinya mereka ngerasa, oh saya jadi contribute terhadap dunia ya, terhadap gerakan sustainability. Saya bilang, bagus. Gitu. Nah ini Sobat SRO nih, jangan lupa, terutama ibu-ibu dan cewek-cewek cantik. Kalau mau ke pesta, jangan lupa ini hubungi Mbak Anya. Brandnya, saya boleh nyebut brand. Oke, brandnya adalah, terima kasih Pak Edi. Brand saya namanya stylist.co. Stylist itu tulisannya adalah STY dan list seperti sewa. Oh, list. Jadi aslinya itu kalimat dari style, gaya yang disewakan. Stylist.co ya, bukan .com. Dan itu memang pakaiannya bukan pakaian pesta aja, daily clothes. Yang daily juga. Iya, jadi karena saya ngeliat gini, fenomena sekarang kan katanya kalau di Jakarta tuh anak-anak SCBD, ya kan, para pekerja Sudirman, gaji masih 1 digit, syukur-syukur bisa 2 digit awal. Tapi kalau mereka harus bergaya pakaiannya yang kadang-kadang kita tahu untuk beberapa baju bisa harganya 3, 4, sampai 7 juta, bagaimana gajinya nggak nutup. Betul. Sedangkan mereka masih ngekos aja paling untuk daerah kantor mereka 2 sampai 3 juta itu yang paling minimal. Jadi tidak nutupin. Nah makanya dengan menjadi member saya, mereka bisa berganti-ganti pakaian dengan model dan brand yang mereka sukai dengan budget yang fix tiap bulannya. Dan mudahnya di delivery ya, diantar segala macam ya. Nggak perlu dicuci lagi nanti. Nah itu biar saya ngurus aja. Biaya laundry itu bisa jutaan loh per bulan loh. Saya ngalamin banget dulu, makanya saya bilang saya udah tahu, udah biar saya aja yang handle. Ya, semoga usahanya Anya makin sukses. Amin, amin. Membantu, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang sudah memfokuskan keuangannya untuk anak-anak. Jangan lupa dandan, jadi member saya. Bisa dandan, suami happy. Luar biasa. Nah, Anya ini kan pernah jadi duta KB ya, Keluarga Berencana tahun 2007, Duta Koperasi dan UMKM 2010, terus Duta Diabetes Anak 2011. Nah, dari semua jabatan di Emban itu sebagai duta itu, apa pengalaman yang unik barangkali yang Anya bisa sampaikan? Setiap kali saya mendapatkan amanah menjadi duta, itu pasti ada cerita-cerita yang berbeda. Waktu saya menjadi Duta Keluarga Berencana, waktu itu programnya oleh Pak almarhum Pak Sugiri Syarif, waktu itu Kepala BKKBN-nya, itu adalah generasi emas. Di mana targetnya Pak Sugiri adalah bukan lagi kita mengedukasi mereka yang sudah cukup usia untuk memiliki anak, tapi kepada mereka yang masih di bangku sekolah untuk bisa punya pemikiran baik ke masa depan mereka. Kebetulan pada saat itu dari banyak public figure yang ditunjuk, saya itu mewakili bagian divisi menunda pernikahan. Oh, jangan pernikahan dini. Iya, jangan pernikahan dini. Sehingga saya banyak ke sekolah-sekolah untuk bercerita apa yang saya berhasil achieve, apa yang saya rasakan setelah saya memilih untuk tidak buru-buru menikah. Kalau di kota besar hampir nggak ada isu. Dengan mudah mereka menyelam bersama gitu. Tapi begitu saya harus datang ke daerah-daerah yang lebih kecil, kabupaten-kabupaten, desa bahkan, memang terkadang ada penolakan dari segi budaya. Betul, termasuk juga orang tua yang mereka juga, wah anaknya yang perempuan udah 16 atau 17 belum menikah, rasanya ini katanya nanti cibiran dari tetangga, nggak laku segala macam barangkali kan gitu ya. Tapi lebih yang saya lebih mengena pada saat itu saya ada kesempatan untuk berdialog, ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga.
itu berceritanya pola pikirnya seperti ini. Saya menikahkan anak saya karena saya sudah nggak sanggup. Oh, jadi beban hidup juga supaya bisa lepas gitu. Itu dasar pemikirannya. Tapi setelah dijalani, ternyata anak yang dinikahkan di usia dini ini juga belum sanggup menopang hidupnya sendiri. Alkisah mereka masih kembali ke orang tua bersama pasangannya dan anaknya. Sehingga si kakek nenek ini tambah beban lagi. Tambah beban lagi. Dan itu ternyata saya lihat masih berlangsung sampai sekarang. Dan balik lagi harus kita yang bisa kasih boundaries untuk menentukan apa yang kita butuhkan untuk hidup kita. Bukan berarti kita ngelawan orang tua, bukan berarti kita menolak apapun yang menjadi budaya kita gitu. Tapi lebih kepada kita harus bisa mengukur diri sendiri juga. Kapan saat yang tepat buat kita melanjutkan hidup kita. Karena menikah itu kan berarti kita menggabungkan, mengajak orang lain untuk berbagi tanggung jawab hidup dengan kita. Apakah dia sudah siap? Apakah kita sudah siap? Apakah keluarga kita siap? Itu harus dipikirkan secara dalam. Atau kalau misalnya takut terjadinya perzinahan atau apa, oke menikah, tapi nggak usah buru-buru punya anak kan. Di program supaya jangan cepet-cepet ya. Iya, betul. Karena juga kan kalau usia dini cepat punya anak kan resiko. Untuk kesehatan si ibu juga bahaya sekali, apalagi kalau jaraknya dekat. Keselamatan juga ya kan. Betul. Itu panjang sekali pemikirannya. Nah, hal-hal seperti itu salah satu hal yang saya berikan lah kepada masyarakat pada saat eranya saya menjadi duta keluarga berencana. Lalu kalau untuk koperasi, saya 2 kali jadi duta koperasi, 2010 ya. 10. Satu lagi saya sempat dipilih lagi itu tahun 2014-an. Waktu yang 2014 itu saya mendampingi bersama dengan Mas Miing Bagito. Ya. Itu pada era itu, ini sebenarnya agak tragis sih. Saya dari duta koperasi, tapi saya kena penipuan koperasi. Indosuria. Salah satu Indosuria ya? Nanti ceritain. Tapi saya kalau gitu saya kayak, aduh gimana ya. Tapi itu enggak, itu penipuannya karena saya nggak tahu itu koperasi ya. Jadi tolong digarisbawahi ya. Jadi pada saat itu memang saya lagi ingin, tujuannya pada saat itu kementerian itu ingin kembali menyadarkan masyarakat mengenai bagaimana fungsi koperasi, dan juga mengaktifkan koperasi-koperasi karena banyak sekali daftar koperasi yang akhirnya cuma mati suri, tidak ada aktivitas, tidak berfungsi. Nggak ada simpan pinjamnya, nggak jalan lah ya. Iya, fungsinya tidak jalan. Makanya sejak itu saya keliling-keliling lagi, ngingetin, nanya, bahkan cerita yang sangat menarik, koperasi itu bukan bicara uang aja loh. Koperasi itu ada juga koperasi yang berupa barang. Jadi peternak ayam, dia taruh di situ, nanti ada gabungan anggota lainnya adalah peternak itik. Lalu akhirnya mereka dari modal bersama berupa barang itu baru mereka akan menjadikannya sebagai bentuk materi dengan hasil dari kerjasama koperasinya itu. Jadi saya bilang, aduh ini satu penjiwaan yang sangat berbeda gitu. Itu untuk orang koperasi. Nah, diabetes untuk anak, aduh itu saya. Gimana itu? Korbannya itu karena akibat nangis. Apa ya kebanyakannya? Karena anak kecilnya kalau ada diabetes kan zaman dulu hampir nggak ada itu. Saya pernah ke Palembang. Waktu itu ada seminar yang kita adakan di sana untuk menyadarkan masyarakat bahwa diabetes tipe 1 ya. Kalau yang tipe 2 kan lebih kepada lifestyle ya. Tipe 1 itu kan bisa dikatakan ya Anda terlahir dengan kondisi pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Itu bisa terjadi pada anak-anak dan pada saat saya ditunjuk bareng sama Prof. Aman, dia sempat menjadi ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Prof. Aman itu yang menggerakkan karena dia bilang banyak dokter anak tidak menyadari bahwa anak yang datang berkonsultasi sama dokter-dokter ini ternyata penyakitnya adalah diabetes karena gejalanya kan sangat tipis, sering buang air kecil, ya anak kecil ngompol. Nggak lagi tuh menanyangka kalau anak kecil itu tahu-tahu diabetes kan. Ternyata kan memang pankreasnya tidak menghasilkan insulin ya. Dan dia harus disuntikan dengan insulin. Itu yang pengalaman saya di Palembang adalah tiba-tiba ada satu keluarga yang mereka berada di kabupaten kalau salah 4 jam perjalanan dari kota Palembang, secara ekonomi tidak mampu, dua-duanya anaknya di usia waktu itu yang satu 2 tahun, yang satu lagi 5 tahun, apa pokoknya masih di balita gitu, adalah ya pengidap diabetes mellitus tipe 1. Mereka terlahir dengan fungsi pankreas yang tidak sempurna. Saya melihat, saya nanya,
untuk kesini ongkosnya dia bagaimana, Dok? Oh, saya dikasih tahu sama dokter yang di sana ada pasangan, jadi saya yang ongkosin ke sini. And then after this, seseorang dengan diabetes dia kan harus kontrol gula darahnya terus. Itu kan ada alatnya. Untuk alatnya aja kita bicara, untuk kontrol darah itu kan nggak murah. Stripnya itu kita harus biaya itu seumur hidup. Lalu anggap kita endorse lah, kita kasih alat kontrolnya. Stripnya dia harus suatu saat akan habis, dia harus beli sendiri. Lalu bagaimana dengan yang kebutuhan utama, insulinnya? How? Sedangkan di Indonesia aja pada era itu, suntikan insulin yang bentuknya seperti pulpen itu belum ada dijual di sini. Orang harus beli dari luar negeri. Yang dimana itu untuk 1 minggu dosisnya tinggal kita pencet, dia akan berkurang dengan sendirinya. Masih yang konvensional, masih suntikan yang konvensional. Itu kan alat suntiknya ada biaya, insulinnya ada biaya. Akses mendapatkan insulin di kota besar kayak Jakarta aja waktu itu masih sulit. Harus ada resep, harus ribet saya bilang. Terus dia gimana? 2 anak ini hidupnya bagaimana, Dok? Dan dia harus mengatur makan. Belum bagaimana anak ini di sekolah. Dia tidak bisa mengalami kenikmatan jajan kayak teman-teman lainnya. Dia udah harus kontrol hidupnya dari usia yang begitu dini. Nah, disitulah saya ngerasa pentingnya membantu menyebarkan awareness ini. Karena mudah-mudahan dengan awareness-nya makin dilihat, kita datanya makin banyak, bisa menjadi program prioritas dari Kemenkes. Waktu itu saya berharap untuk memang harus ada subsidi. Seperti itu. Tapi untuk mencegah itu apakah memang dari Tidak ibunya kenapa gitu sehingga kok anaknya sampai begitu ya? Belum diketahui kira. Sama seperti leukemia. Kita tidak pernah tahu triggernya apa. Itu adalah perubahan genetik dari badan kita. Terus tiba-tiba ya begitupun dengan bisa dikatakan yang mungkin bahasa paling awamnya waktu itu saya sempat mendengar ada yang ngomong ya bad luck. Ya itu aja yang salahkan bad luck. Ya, siapa mau ibunya udah menjaga, bapaknya udah menjaga, pasangannya kalau Indonesia sehat. paling gampangnya takdir lah katanya. Bahasanya itu ya katanya. Iya, karena bingung juga bagaimana apakah karena ibunya dulu gulanya tinggi, bapaknya suka apalah gaya hidupnya nggak sehat, jadi anaknya seperti ini. Beberapa kasus nggak begitu. Bahkan mungkin orang tuanya tidak diabetes kali ya. Tidak ada keturunan diabetes, tidak ada DNA diabetes, tapi ya lahirlah anak dengan fungsi pankreas yang tidak baik. Kedepannya jangan lagi terjadi seperti itu ya, kasihan. Amin, mudah-mudahan. Walaupun mungkin kemarin sempat ada satu penelitian, tapi ya penelitian kadang-kadang gini ya, sosial media tuh kita tidak bisa tahu beritanya benar apa enggak ya. Ada orang bisa nulis masuk sosial media. Dan juga butuh waktu buktikan kebenarannya itu. Iya, itu sempat ada yang cerita katanya ntar tahun 2000 berapa puluh 1 dari 2 anak itu kemungkinan terlahir dengan autisme. Saya sempat dengerin, saya bilang, ini serem sekali. Wah, resiko tinggi nih. Resiko tinggi. 50% tuh. Iya. Banyak amat tuh. Iya, sempat. Tapi balik lagi saya bilang, sosial media, saya nggak tahu dari mana lah. Yang nulis siapa, nggak ada tahu juga. Pinter-pinternya dia menulis. Tapi ya, balik lagi, itu mungkin yang salah satu yang mencetuskan kesadaran hidup saya untuk, saya harus jaga makan saya harus jaga pola hidup saya. Itu, karena penyakit is everywhere. Iya. Nah, ini tadi yang kita singgung Industriya nih. Nah, ini Industriya ini uangnya itu ke-12 kena, sekarang gimana? Udah balik belum uangnya? Gimana ceritanya ini? Kalau udah balik, buka saya udah seneng sekarang. Tapi ceria tuh dari tadi. Ceria karena lagi nggak bicara Indosuria. Kalau bicara Indosuria mah, aduh itu rasanya jantung udah pindah ke perut rasanya udah nggak enak-enak, antara kunang-kunang, kupu-kupu, lebah, itu rasanya perut langsung nggak enak banget. Antara sakit hati yang turun sampai ke pencernaan gitu loh. Jadi terakhir itu di grup aliansi saya melihat tanggal 8 Juli kemarin itu sempat ada beberapa puluh korban Indosuria kembali menyuarakan demo kita di Tugu Tani untuk minta kejelasan kasus kita. Karena aset-aset yang sudah berhasil diambil pun tidak cukup, belum tentu cukup juga. Boro-boro cukup deh. Kita sampai gini loh, ada yang kembali, ya oleh 10% mah gede banget kita berharapnya ya. Bisa kembali sekian aja deh, itu udah senang. Tapi at least ada gitu loh, ada sebentuk harapan bahwa memang sistemnya bekerja. Ini sekarang terakhir kabar yang didengar, sudah disita, and then what?
Mungkin yang perlu lelang dulu supaya jadikan uang barangkali. Mana lelangnya udah berapa tahun? Ini udah 2024 udah menjelang akhir ya. Mana lelangnya? Qatarnya ada yang sudah dilelang tapi nilainya sangat minim. Mobil-mobil dibagi-bagi ke nasabah yang kayaknya untuk biaya-biayanya ini biaya perkara aja udah ketutup kali, udah habis. Gitu. Jadi sampai detik ini ya belum jelas lah ya nasibnya. Ya, masih berharap tanpa target. Berharap tanpa target. Tapi ya itu yang memang kalau misalnya saya ingat-ingat gitu ya, saya tuh sadar walaupun orang selalu berpikir, oh kalau Anya tuh orangnya teliti, dia suka memperhatikan banyak hal. Banyak juga hal-hal yang saya akhirnya terbutakan matanya gitu. Ya, karena memang di luar dugaan juga, ya kan. Mana kita tahu juga ternyata begitu kan. Iya, kalau misalnya ada yang tahu nggak mungkin ribuan orang yang kena mungkin sih. Tapi trauma nggak dengan lembaga keuangan sekarang? Investasi nanti kemana lembaga keuangan? Kalau trauma sih tidak, karena memang tidak ada solusi lain dong. Kalau misalnya kita mau naruh uang kita di mana kalau bukan di lembaga keuangan, di perbankan. Ya di luar perbankan barangkali kan tadi Indonesia itu koperasi. Nah lebih kepada kalau trauma enggak, tapi saya jadi jauh lebih tidak hati-hati lagi bahasanya waspada. Saya jadi sangat waspada. Setiap kali ada orang yang menawarkan program investasi apapun, ya of course saya menjadi sangat galak mungkin bahasanya ya sekarang ya. Kalau orang bilang katanya, kalau nanya kok jutek banget ya, saya punya dasar. Gitu ya? Iya, saya punya dasar yang sangat kuat untuk kenapa saya bersikap seperti ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang coba menawarkan investasi lalu respon saya tidak menyenangkan, ya harap dimaklumin ya, namanya juga udah kena korban ya. Ya sudah dimaklumin. Justru bersyukurlah kalau ketemu orang yang bertanya banyak seperti saya, karena itu mencerdaskan. Sehingga mudah-mudahan kalau misalnya mengincar calon klien kakap yang uangnya sudah mungkin sampai dengan puluhan bahkan ratusan M, biasanya mereka akan jauh lebih teliti dan lebih detail lagi pertanyaan daripada saya. Kalau bisa lolos dari saya, nah nanti ketemu yang kakap-kakap bisa lebih lolos lagi loh latihannya sama saya. Memberikan pelajaran juga itu kepada calon-calon marketing. Iya, tapi jangan cuma nanya-nanya doang ya, kasih bunganya yang benar ya. Ya jangan ngasih tipu-tipuan lagi. Tapi enggak, itu saya tidak menyalahkan mereka yang menawarkan produk Indosuria kepada saya, karena pada saat itu kan itu adalah penawaran yang saya terima. Ya, saya terima, saya jalani selama 2 tahunan, dan ternyata akhirnya seperti ini ya, berarti memang sistem manajemennya yang buruk untuk saya ketahui. Gitu. Iya. Nah ini kan pengalaman Indosuria udah kena sekali. Saya dengar juga Anya itu juga udah beli rumah, udah nyicil, udah capek nyicil selesai. Tahu-tahu nggak bisa tepati karena digugat sama ahli waris. Ya. Gimana ceritanya ini? Iya itu juga itu. Supaya bisa jadi pelajaran nih buat tapi ini SRO nih. Makasih banyak loh Pak Edi. Dengan berbagi cerita ini, saya berharap jangan ada lagi yang seperti saya. Ini mungkin klise ya, semua orang pasti kalau sharing pengalaman akan keluar tuh kalimat yang sama. Saya berharap orang tidak ada lagi mengalami nasibnya seperti saya. Tapi harus, karena kalau enggak orang nggak aware. Iya, nggak tahu. Jadi kalau yang kasus rumah, itu saya beli rumah warisan. Jeng-jeng. Mulai langsung ingat, ada lagi dijual. Belinya dari bank kan? Apa dari saya belinya dari bank. Enggak, melalui KPR Bank. Oh, KPR Bank. Jadi itu rumah warisan yang dimiliki oleh sahabat ibu saya dari SMP. Jadi yang menempati, bukan memiliki sih sebenarnya pada saat itu. Jadi rumah warisan itu masih atas nama almarhum orang tuanya, dia yang menempati. Sahabat ibu saya itu menempati dari awal rumah itu bersama dengan suami dan anak-anaknya. Seiring waktu mungkin kehidupan mereka sudah tidak stabil, kurang lebih tahun 2008, 2009 sudah banyak sekali saya diminta tolong untuk membeli barang-barangnya beliau. Mulai dari lukisan di rumahnya lah, segala macam perabotan sampai kulkas saja dijual pada saat itu. Awalnya mereka udah ngomong, belilah rumah tante. Saya jujur aja ya Pak Edi, pada saat itu saya bilang, nggak setahun sekali saya ke sana, ke daerah Bekasi. Bukan area yang akan saya masuk pertimbangan saya untuk membeli properti gitu. Saya bantu aja ya siapa tahu saya ada kenalan yang mau beli. Saya dari 2008-2009 tuh saya tawarin rumah itu. Terus kemana-mana, tapi memang nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang beli. Sampai akhirnya 2012 ibu saya tuh bilang, kamu bantuin deh. Kamu tolong tante kamu. Terus saya bilang, Mam, gini deh,
Saya berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Orang dengan profesi saya, kalau ngajuin KPR itu kemungkinan diterima sangat kecil. Kalau sampai ada bank yang memberikan saya KPR untuk beli rumah itu, berarti emang udah jalan saya harus beli rumah itu. Gitu ya? Iya, udah gitu aja deh. Saya nggak mau ngelawan lagi, saya nggak mau menolak apapun, saya berserah diri aja di situ. Endilala. Tersetujui, dan itu prosesnya cepet banget. Saya pakai KPR Bank BNI. Oke, nggak apa-apa lah ya nyebutnya di sini. Oke, saya pakai BNI, bank yang cukup besar kan dan terpercaya dengan sistem mereka yang sangat ketat juga. Turun KPR-nya, terjadi transaksinya, para ahli waris hadir, tanda tangan di hadapan notaris, di hadapan pihak bank, semuanya berjalan dengan baik. Sampai akte pengosongan dibacakan dan ditandatangani, mereka menyetujui kapan rumah itu akan dikosongkan. Tapi sampai detik ini masih dikuasai secara fisik. Saya sudah terikat, setiap bulan saya bayar cicilan saya. Sudah dari tahun 2013, waktu itu mulai KPR saya, sampai sekarang 2024, tiap bulan saya bayar. Belum habis juga ya? Untungnya saya ambil jangka panjang. Jadi pada saat pihak lawan lah ya, yang menggugat saya di pengadilan, ya memperkuat posisi saya, digugat semua pihak. Saya, notaris, BPN yang mengeluarkan sertifikat, BNI ya yang mengeluarkan kredit, terus ahli waris lainnya digugat sama dia. Jadi ahli waris yang gugat nih waktu itu nggak ikut tanda tangan? Tanda tangan. Dia tanda tangan, dia hadir, dia ketawa-tawa, dia tahu akte pengosongan, dia menyetujui semuanya. Dan dilala ya itu dia kabarnya yang saya dengar, saya tidak tahu kebenarannya atau benar atau salah, kabar yang cerita yang saya dengar adalah pihak suaminya tidak menyetujui mereka keluar dari rumah itu. Tapi kan itu rumah warisan dari orang tuanya si istri. Sehingga si suami tidak memiliki hak di situ. Tapi balik lagi ini cerita di atas cerita. Saya waktu saat di pengadilan saya bilang saya hanya memberikan bukti-bukti hitam di atas putih aja. Prosesnya seperti ini bukan kong kaling kong saya dengan notaris, ini adalah proses melalui perbankan. Bank menyetujui KPR saya, pasti bank sudah melihat ya, sudah bahwa diteliti semuanya. Betul sekali, ini sudah clean and clear. Pada saat tanda tangan saya tidak bersembunyi kok, hadir, ada foto-fotonya saya hadirkan. Ini kan pihak lawan saya ini hadir, ini kan adiknya, ini istri dari almarhum adiknya yang ketiga, semuanya hadir di sana. Dan tanda tangan tidak dalam paksaan, tidak ada hipnotis atau apalah yang itu kan. Terus sempat di salah satu gugatan dikatakan bahwa notaris tidak membacakan isi dari akte. Terus saya gini, di ruangan itu kan bukan cuma segelintir orang ya. Saya dengar, adiknya dia dengar, istri adiknya ahli waris yang lain dengar, pihak bank dengar. Kalau pada satu ruangannya ada CCTV, mungkin CCTV juga ikut dengar kali ya. Notaris memang wajib membacakan. Wajib, tidak mungkin. Saya bilang, kita hadir kok, tiba-tiba dia nge-skip cerita itu ya saya nggak tahu ya, mungkin dia lupa atau apa gitu. Tapi ya kenyataannya adalah sekarang secara administrasi sudah sah inkrah. Kan kalau salah PK kan menang kan? PK menang, dari PN sampai PK berarti saya udah terus. inkrah secara hukum? Yes, itu adalah rumah saya, tapi secara fisik belum saya kuasai. Tinggal eksekusinya kali ya? Iya sih, semua pada bilang udah eksekusi aja. Lelah ya. Saya tuh orangnya nggak suka ribut. Bener. Bahkan terakhir malah saya ikut dipanggil ke polisi. Jadi si pihak tuh bukan menggugat bahasanya, melaporkan adiknya untuk penggelapan uang. Terus saya tanya, kenapa saya ikut kepanggil? Iya katanya uangnya uang hasil dari jual beli itu. Oh oke, jadi apa yang dibutuhkan dari saya? Saya datang ke penyidiknya. Bahkan penyidiknya sampai ngomong gini, tahu nggak sih Bu Anya? Baik dari yang membuat laporan dengan yang dilaporkan, saya tuh nggak dapat bukti-bukti apapun. Tidak ada kesaksian berkas-berkas apapun, dari Bu Anya saya dapat semuanya. Karena saya bilang, iya lumayan lah, saya memang cukup rapi mendokumentasikan perjalanan ini. Dan sampai akhirnya, ya udah, mereka sampai bilang, udahlah eksekusi lah. Entahlah, apa yang belum menggerakkan saya juga belum tahu. Di situ. Mungkin hati seorang Anya itu memang nggak tegaan kali ya, mungkin ya, barangkali. Emosi tapi nggak tega ya, benar. Oke, nggak apa-apa. Nanti kembali kita melihat sekarang ini kan dunia politik kita ini gonjang-ganjing agak sedikit panas. Ya. Seru ya. Nah, seorang Anya
tertarik nggak terjun ke politik? Enggak. Enggak, makasih. Saya itu mengenal politik cukup terlambat dibandingkan beberapa teman-teman saya kali ya. Saya itu mengenal politik karena saya jadi pembawa acara Republik Mimpi. Itu tahun 2007, 2006 mungkin ya. Ada teman-teman dari Metro TV di sini mungkin bisa dilihat. Waktu itu saya di Metro TV itu acaranya Republik Mimpi, dan pada saat itu episode pertama saya itu harus mewawancarai Gus Dur. Dan saya bingung. Gus Dur itu dipanggilnya pakai Pak atau Gus Dur aja. Saya bingung. Gus Dur itu kan nama panggilan. Jadi Pak Gus Dur atau Pak Abdurrahman. Apa ya cara manggilnya? Sedangkan semua pada sibuk kan kalau misalnya ya tau lah kalau pejabat datang kan, wah itu kesibukannya beda kan ya. Sehingga saya yang bingung, ini saya mesti ngomongnya apa? Keringat dingin gitu. Padahal Gus itu udah Pak udah juga. Sebutan Ya, kan sebutan. makanya. Tapi pada saat itu saking saya tidak tahu politik, saya tidak ngerti apa yang terjadi. Saya cuma tahu tahun 98 saya ngerasain kerusuhan, saya ngelihat Pak Harto diturunin, saya ngelihat Gus Dur dilantik jadi presiden, Bu Mega. Saya ngelihat, tapi layaknya saya waktu itu masih berseragam sekolah, jadi ya sebatas itu aja. Dan politik bukan hal yang mudah untuk seorang anak kecil pada saat itu untuk ikut terjun. Gini deh, dulu kan saya nggak, masih ada nggak sih koran Pos Kota sekarang? Masih ya? Masih. Saya tuh dulu orang tua saya sempat langganan selain Kompas, Suara Pembaruan, Pos Kota. Pos Kota itu yang saya baca, cuman lembaran doyoknya doang. Aduh, ini rasanya nostalgia banget ya. Tapi ya udah itu deh. Tapi saya nggak ikutan baca yang nah ini dia ya, nggak boleh itu orang tua saya. Itu ada satu kolom yang ya aduh ceritanya macam-macam deh, lampu merah banget. Gitu. Tapi dulu itu pengalaman saya baca koran, ya itu sebatas itu doang yang bagian yang fun-funnya gitu loh. Kalau Kompas paling nama dan peristiwa aja yang saya baca, atau nggak sama apa surat pembaca. Nah itu seru banget tuh ngeliat kan komplain-komplain masyarakat. Ya sebatas itu gitu loh. Apa yang menjadi headline kalau udah ngomongin pejabat, saya tuh tahu menteri tuh sebatas dulu tuh kita ngafalin zamannya sekolah. Kalau dulu juga hafalnya gampang, begitu hafal 5 tahun baru turun. Iya, kalo satu sekarang, periode pasti. Kalau sekarang 5 tahun udah ganti-ganti terus. Iya bener. Ini sekarang ganti lagi. Iya. Gantinya nggak lagi saya sempat. Terus makanya pada tahun 2007 sampai sekarang saya sering berdialog, memiliki kesempatan akses untuk berbincang-bincang langsung dengan para politisi. Saya tahu saya bukanlah seorang politisi. Saya adalah seseorang yang kepo dengan politisi. Tapi tidak ingin terjun langsung. Jadi saya paling suka bertanya saja. Padahal seorang Anya yang terkenal tuh mudah meraup suara supaya bisa menjadi anggota dewan segala macam. Udah beda sekarang. Kalau mungkin periodenya dulu 2004, 2009, masih bisa. Sekarang lebihnya ke... Nah, sekarang soalnya semua tinggal mencari dari followersnya. Ya, kalau followersnya tinggi, biasanya kantong suaranya lebih besar. Followersnya kecil. Nggak hanya followers sekarang, harus ada segi 4 yang putih-putih itu. Tapi yang jangan. ada isinya. Bener-bener, yang serangan fajar itu ya. Ya tergantung sponsornya dong. Aduh ini pembicaraannya serem ya. Makanya saya nggak deh. Saya tuh melihat politik itu cukup untuk penerima. Saya menerima hasil dari buah pikiran mereka saja. Dan ikut mengkritisi. Apakah saya ikut mengkritisi? Enggak, saya ikut ngerumpi aja. Enak ngerumpiinnya, bagian ngegosipinnya aja. Gitu. Ya, kalau Pak Edi gimana? Terjun dong Pak politik. Belum kepikiran juga. Kalau Bapak kenapa? Kalau saya karena memang sekarang saya berbuat dulu di usaha, juga di podcast ini, hobi-hobi juga bikin yayasan. Yang penting saya bisa, passion saya di situ. Yang penting saya bisa bahagia dan membahagiakan orang lain yang lebih membutuhkan. Ya tos dulu lah Pak. Tos dulu. Enak kayak gitu, hidup lebih tenang Gitu ya Pak. aja, jadi nggak ada beban juga, ya kan? Iya, serem Pak. Serem dihujat, takut dihujat saya. Iya. Nah ini kan terbatas waktu, Anya juga sibuk. Nah ini pesan terakhirnya apa buat generasi muda, Sobat SR-On yang nonton kita ini, obrolan kita, supaya bisa sukses menjadi orang yang hebat dan juga nanti Indonesia Emas bisa tercapai. Apa ya? Jangan pernah lupa untuk bermimpi. Karena saya melihat memang
orang-orang sekarang itu mereka harus menghadapi kenyataan. Benar, benar. Lihat, rasakan, dan benar-benar melangkah di dalam kenyataan itu diperlukan. Tapi tidak ada salahnya kita memanifestasi mimpi kita. Karena kalau kita hidup tanpa ada tujuan, akhirannya kita tidak akan bisa berkembang maksimal. Itu yang saya rasakan sekali. Jadi orang bilang taruhlah cita-citamu setinggi langit. Iya, boleh. Namanya juga orang bermimpi sih boleh aja. Walaupun dalam kenyataannya kita untuk melangkahnya tetap harus melihat kenyataan seperti apa. Jadi ayo, kalau memang mimpinya pengen jadi presiden, ya why not? Mulai dari sekarang diukur, enak nggak sih jadi presiden? Terus juga ditata dulu diri sendiri gimana kualitasnya. Benar Jangan sekali. cuma mimpi tapi kualitasnya nggak nyampe gimana. Ih, benar banget, benar banget. Kalau dulu Pak Edi mimpinya apa, Pak? Waduh, belum kepikiran juga. Memang saya itu hidup itu. Mimpi itu yang penting pertama kita melakukan kebaikan dulu dan biarkan itu mengalir biasanya. Biasanya apapun yang kita inginkan menjadi lebih mudah kalau kita membuat orang lain juga mudah. Membantu orang supaya hidupnya lebih mudah, otomatis. Kita akan terangkat dengan sendirinya juga. Yang penting tujuannya untuk masyarakat baik gimana lah. Nanti yang selebihnya kita serahkan kepada yang atas saja. Menarik sekali. Kayaknya digabungin dari pesan saya dengan pesannya Pak Edi boleh nih, bagus. Benar. Jadi balik lagi ya, kalau menaruh mimpi, asal mimpinya harus yang baik. Baik untuk diri sendiri dan juga untuk sesama. Betul. Mimpi baik untuk diri sendiri dan sesama, tapi juga harus melakukan. Melakukan untuk supaya mewujudkan mimpi itu. Iya, benar. Jangan mimpi tapi nggak gerak dari kasur ya. Mimpi tapi buka sosmed di handphone, kuotanya habis ya. Kuota habis, ada back to reality, Pak. Kayaknya mimpi beneran jadi gitu. Iya. Jadi itulah ya, mungkin itu aja sih, sama buka mata sih terhadap kenyataan. Jangan lupa. Makasih banyak Anya Dinoff atas waktunya yang sudah berkenan ikut ngobrol-ngobrol di Start On. Aduh, sayang, terima kasih untuk kesempatannya. Makasih. Sudah lama tidak merasakan wawancara yang begitu terarah seperti ini. Biasanya tiba-tiba kalau lagi wawancara ya Pak ya, ada yang numpang masuk. Oh gitu, langsung nonton pertanyaannya apa aja gitu. Apa dia bilang, terus habis itu nanya, lagi ngomong apa sih? Wawancara apa sih? Biasanya gitu Pak, kalau di sini terarah enak banget. Oh, gitu ya. Langsung saya lagi nyindir siapa ya Mbak Edi, pasti lagi nanya, nyindir siapa ya? sih? Tiba-tiba ada wartawan nyelonong, malah dia nggak tahu apa yang dibicarakan. Benar. Yang penting nyodorin aja. Iya benar. Aduh Bapak benar banget Pak, benar. Terima kasih untuk tim surveinya Pak. Kayaknya dalam banget itu Pak yang ngasih timnya. Pertanyaan-pertanyaan risetnya dalam ya? Iya lumayan risetnya. Tadi ngaling-ngaling. Oke Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Anya Dinoff. Demikian Sobat SR On, obrolan saya dengan Anya Dinoff. Ingat pesan beliau, kita harus bermimpi, tapi wujudkan mimpi itu sesuai kenyataan dan kemampuan kita. Lakukan yang terbaik agar mimpi itu terwujud. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.